Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iri sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ila'u. Kita sekarang masuk bab ila. Ila ini saya terangkan dulu secara global, setelah itu saya baca cepat. Ila ini secara global, suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya tanpa dibatasi waktu, atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan. 4 bulan lebih sehari misalnya ya. Jadi ila itu suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya tanpa menyebutkan waktunya berapa hari, atau membatasi waktu yang lebih dari 4 bulan. Ila itu haram karena menyakiti perasaan istri. Ulapo punya istri halal diwati, dia bersumpah tidak akan, wallahi saya tidak akan mewati kamu, kan menyakiti hati istri, menyakiti perasaan istri, haram ila ini hukumnya. Kemudian khilaf apakah dosa besar atau dosa kecil, terjadi khilaf antara ulama. Ketika suami sumpah untuk tidak mewati istri tanpa dibatasi waktu, atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan, ini ada hukum yang timbul dari sumpah itu, yaitu apa? Suami kan sudah bersumpah tidak akan mewati istri, sudah sumpah. Kalau sampai wati berarti melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah maka harus bayar kafarah. Paham ya? Maka harus bayar kafarah kalau melanggar sumpah. Dan setelah melanggar 1 kali selesai sudah. Setelah melanggar 1 kali sumpah bayar kafarah ya sudah, setelah itu tidak ada kafarah lagi, sumpahnya selesai. Nah, kalau suami tidak wati, dia sumpah, wallahi saya tidak akan mewati kamu tanpa dibatasi waktu, ya berarti ya tidak ada batas waktunya ini, paham ya? Atau lebih dari 4 bulan, dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Maka kalau sampai lewat 4 bulan, suami belum juga wati karena berpegang teguh pada sumpahnya, dia tidak melakukan wati sampai 4 bulan lebih, maka istri berhak nuntut antara 2. Mas, ada 2 pilihan, kamu wati saya atau kamu ceraikan saya. Nuntutnya ke pengadilan. Kamu wati saya atau kamu ceraikan saya. Pengadilan. Kodi nyuruh, ayo. Wati atau tolak. Kalau suami mau melakukan salah satu, ya wes selesai urusan. Ya sudah milih tolak, ya sudah tolak, selesai urusan. Atau milih wati, selesai urusan. Kalau suami tidak mau melakukan dua-duanya, disuruh wati tidak mau, disuruh tolak tidak mau. Ayo wati, tidak mau. Tolak tidak mau. Mau kamu apa? Ya semau saya. Tepak sing pengku. Jadi suami model lopo, tidak mau dua-duanya, maka qadhi yang menjatuhkan tolak, tapi tolak 1 raj'i. Jadi qadhi yang menjatuhkan talak. Kita balik ke bab tolak tadi. Di bab tolak kan yang menjatuhkan talak umumnya suami, tapi dalam sebagian kasus bisa tolak itu dijatuhkan kok qadhi. Di antaranya ini ketika ila, suami tidak mau tolak dan tidak mau wati. Nah, ini globalnya ila, paham ya? Itu globalnya ila. Sekarang kita baca cepat gitu aja, karena sesuai tradisi salaf dari kalangan habaib tidak senang untuk panjang-panjang memperluas pembahasan masalah ila. Bahkan kalau ke orang awam tidak diajarkan sama sekali, karena nanti orang awam kalau diajari ini malah dipraktekkan gitu. Khusus ke santri itu pun dibaca cepat. Dan banyak dari para habaib kalau ujian ila bihar li'an ini nggak dimasukkan ujian, wes dilewati, dipelajari gitu dok, wes dipelajari secara singkat, tidak diluaskan keterangannya. Bab ila, bihar dan li'an tidak dipanjang-panjangkan, global gitu aja, singkat.
Dan kalau ke orang awam tidak diajarkan, karena orang awam nanti bisa ngamalkan. Udah. Ini ilah. Sekarang kita baca al-ilau. Al-ilau luwatan al-khalifu. Secara bahasa ilah itu sumpah. Ya, sumpah secara umum, sumpah apa saja, sumpah enggak makan, sumpah enggak minum atau apa aja. Itu secara bahasa. Kemudian wasyar'an, ilah secara syara, halifu zaujin ala limtina'i min wati zaujatihi mutlaqan au aktsara min arba'ati ashhur. Ilah itu adalah sumpahnya suami untuk tidak wati istrinya secara mutlak. Artinya mutlak tidak dibatasi waktu. Atau dibatasi waktu tapi au aksara min arba'ati asyhurin, atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan. Lebih sedikit cukup sudah. Tidak harus lebih banyak, lebih sedikit sudah cukup. Nah, ini yang dikatakan ilah. Jadi sumpahnya suami, bukan suami sumpah ilah. Jadi bukan suami ngomong pada ajnabi, wallahi saya tidak akan wati kamu, itu ilah, paham ya? Tapi omongan itu dosa apa ndak? Ya dosa, menyakiti hati, menyakiti perasaan, mari ngono ya ndak sopan ya. Tapi duduk kategori ilah. Sumpahnya suami. Sumpah untuk apa? Untuk tidak wati istrinya. Untuk tidak wati. Lek sumpah untuk tidak istimta yang lain selain wati, bukan ilah. Sumpah untuk tidak mencium istrinya. Sumpah untuk tidak memeluk istrinya, bukan ilah. Ilah itu sumpah untuk tidak wati istrinya. Harus istrinya. Kalau bukan istrinya, ajnabiyah atau amah budaknya, tidak termasuk ilah. Mutlakon, tanpa dibatasi waktu. Mutlakon catatan kakinya itu ay ghairu muqayyadin bimudah, tanpa dibatasi waktu. Wa mislu al mu'abbad, atau selama-lamanya. Sumpah tidak akan wati istrinya selama-lamanya. Ini juga ilah. Au aksara min arba'ati asyhurin, atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan, walaupun lebihnya sedikit, sebagaimana yang diterangkan yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Lebih, pokoknya lebih didik meskipun sedikit. Lebih sedikit itu sudah dikatakan ilah menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Wes. Arkanul ilah, rukunnya ilah ada 6. Arkanul ilah sittatun mahlufun bihi. Mahlufun bihi itu sesuatu yang dibuat sumpah. Sesuatu yang dibuat sumpah. Kita tahu yang seringnya sumpah itu pakai apa? Nama Allah, sifat Allah. Lah di dalam ilah ini sumpahnya apa sama seperti itu? Nanti akan diterangkan. Yang jelas pertama, rukunnya ilah adalah mahluf bih. Mahlufun bihi, sesuatu yang dibuat sumpah. Mahlufun alaihi, isi sumpahnya. Mahluf alaih, isi sumpahnya. Isi sumpahnya apa? Tidak wati istri. Tidak wati istri. Itu isi sumpahnya. Mahluf b, mahluf alaih. Mudah waktunya. Kan tadi imma tidak dibatasi waktu selama-lamanya, atau tidak dibatasi waktu sama sekali, atau dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Wasighah, syaratnya wazaujun, wazaujah. Ini rukunnya ilah ada 6. Sekarang kita bahas syartul mahlufi bihi. Syaratnya mahluf bih, sesuatu yang dibuat sumpah, sesuatu yang digunakan sumpah. Syartul mahlufi bihi, syaratnya mahluf bih kaunu husman au sifatan lillahi ta'ala. Kayak umumnya sumpah pakai namanya Allah atau pakai sifatnya Allah. Sifat yang seperti apa? Nanti akan ada pembahasan lebih detail di bab aiman, di bab sumpah nanti. Tidak usah kita luaskan sekarang. Nanti ada babnya sendiri di Yaqutun Nafis insyaallah. Jadi sumpahnya harus pakai nama Allah atau pakai sifatnya Allah. Apa sebatas itu? Enggak. Ada yang ketiga, awil tizama ma yalzamu, atau mewajibkan sesuatu pada diri sendiri. Mewajibkan, mengharuskan sesuatu kepada diri sendiri. Walaupun tidak pakai nama Allah, tidak pakai sifat Allah. Yang pakai nama Allah jelas, wallahi. Pakai sifat Allah jelas, warrahmani. Ya, ini pakai nama, warrahman nama ya. Pakai nama atau sifat Allah. Kalau ar-Rahman itu nama. Wa qudratallahi, wa qudratillahi ya, seperti itu. Pakai nama atau sifatnya Allah.
Atau awil tizama ma yalzam, atau bisa jadi sumpahnya itu dengan mewajibkan sesuatu pada diri sendiri, mengharuskan sesuatu pada diri sendiri. Catatan kaki di bawah, mewajibkan sesuatu pada diri sendiri itu ya apa? Ai binadrin, au ta'liqi talaqin, au itkin. Jadi menanggung akibat. Mewajibkan sesuatu pada diri sendiri dengan nadar. Dengan nadar. Atau dengan taklek tolak, mentaklek tolak. Atau dengan taklek itik, taklek memerdekakan budak. Contoh yang nadar begini. Kalau saya sampai wati kamu, maka saya wajib sholat sunnah. Nah, ini berarti apa? Kalau sampai saya wati, sumpahnya, kalau sampai saya wati kamu, maka saya wajib sholat sunat. Artinya nadar sholat sunat. Dadi ilah itu dianggap sumpah ilah. Atau taklek tolak. Misal ada orang punya dua istri. Ada orang punya dua istri. Ngomong ke istri pertamanya, kalau sampai saya wati kamu, maka istri yang kedua tertolak. Istri yang kedua saya tolak. Nah, ini taklek tolak jadi ilah. Nah, kalau sampai wati ya jatuh beneran tolak kepada istri kedua. Ilah ini. Atau taklek itik. Kalau sampai saya wati kamu, budak saya merdeka. Nah, ini namanya apa? Sumpah ilah juga. Nah, kalimatnya tadi ilah itu halif. Ada halif, ada yamin. Podo-podo sumpah ya. Sama-sama sumpah, cuman lebih luas halif. Kalau yamin hanya pakai nama Allah atau apa? Sifat Allah itu yamin. Wallahi wa qudratillahi. Lah itu yamin. Jadi kalau yamin itu sumpah yang hanya pakai nama atau sifat Allah. Lek halif lebih luas lagi. Bisa pakai nama Allah, sifat Allah, atau iltizam ma yalzam. Iltizamu ma yalzam. Menanggung kewajiban. Mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri. Menanggung kewajiban. Paham ya? Ma yalzam apa ma la yalzam itu? Hah? Ma yalzam ya. Catatan kaki di bawah kita baca itu. Awil tizam ma yalzam. Ai binadrin au ta'liqi talaqin au itkin. Fa inna hadza halifun. Ini disebut halif ini. Li'annal halif, apa sih halif itu? Halif itu ma ta'allaqa bihi hasun au man'un au tahqiqu khabar. Ini definisinya halif. Definisinya halif ini. Apa itu halif? Sesuatu yang berhubungan dengan menyemangati diri sendiri untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang berkaitan untuk mencegah diri melakukan sesuatu, atau meyakinkan ucapan, meyakinkan khobar yang ia omongkan. Fahuwa a'ammu minal yamin, lebih umum dibanding yamin halif itu. Kenapa? Fa'innahu fa'inal yamin la yakunu illa billahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Kalau yamin hanya dengan nama Allah atau sifatnya Allah. Kalau halif lebih umum. Pokok ta'alaq bihi hasun au man'un au tahqiqu khabar. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan menyemangati diri melakukan sesuatu, menyemangati diri bertujuan untuk mencegah diri melakukan sesuatu, atau meyakinkan ucapan yang ia katakan. Menyemangati diri untuk melakukan sesuatu, kayak nadar. Ada orang malas sholat sunat, akhirnya dinadari untuk menyemangati diri melakukan sesuatu. Jadi ada orang duha itu males, saya padahal arek kondo, males duha. Kata Syekh Muhammad Ali Baudon, salah satu sesepuh majelis Ifta Tarim, beliau guru senior di Ribat Tarim dan juga di Al-Ahqaf. Kata Syekh Muhammad Ali Baudon, jangan sampai kita serius mencari ilmu, mengorbankan ibadah,
Dan jangan pula serius ibadah mengorbankan waktu untuk mencari ilmu. Tapi apa? Seiring sejalan. Yo ibadah sing apa belajar yang semangat, tapi juga jangan melupakan ibadah. Sholat sunat, lakukan sholat sunat, tapi ojo kakean sholat sunat akhirnya mengorbankan waktu belajar. Selama masa belajar yo sing akeh belajare sholat sunat minimal, kata beliau, sholat sunat bagi seorang santri yang lagi tekun-tekunnya mencari ilmu itu apa? Rawatib qobliyah ba'diyah, yang muakkad maupun yang ghairu muakkadah, yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Seandainya ndak iso ya minimal yang muakkadah, cuman 10 ya. Cuman 10 rakaat. Qobliyah subuh loro, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 5 kali 10 rakaat. Kalau tidak bisa istiqomah menjaga rawatib qobliyah ba'diyah semuanya muakkadah muakkadah, minimal yang muakkadah, tapi yang mosok santri tidak iso. Kemudian witir minimal 3 rakaat. Lo di kitab 1 rakaat, tak pantas santri witir 1 rakaat, 3 rakaat lah minimal. Ya, itu. Duha minimal 4 rakaat. Lo di kitab duha itu minimal 2 rakaat. Santri ojo 2 rakaat, tak pantas minimal 4 rakaat. Lek iso sempurna 8 rakaat. Witir kalau bisa sempurna 11 rakaat. Lah ini salat sunnah ini minimal dijaga. Kata Syekh Muhammad Ali Baudon, lek ada santri tidak mau istiqomah jaga qobliyah ba'diyah, duha, witir, jangan pernah berharap futuh. Jangan pernah berharap futuh. Lek kepingin dapat futuh, dipermudah di dalam belajar oleh Allah, maka yaiku di istiqomah. Saya sibuk belajar, sibuk sak piro. Atasi melakukan rawatib sebentar, witir duha sebentar di istiqomah. Paham ya? Nah, itu. Salatnya ya jamaah, itu santri. Ojo telat duha kok kon jogo pemane salat di fardu ya pada waktunya. Dijaga gitu. Yes. Jadi menyemangati diri, isinya halif itu adalah sesuatu yang berkaitan untuk menyemangati diri. Ada orang dengan cara nazar atau dengan cara yang lain, dengan taklek itik atau taklek tolak ya. Misal ada orang males duha tadi itu dengan nadar, atau dengan apa? Dengan taklek tolak. Misal ada orang ngomong, kalau saya tidak sholat duha hari ini, maka fulana saya tolak misalnya ya. Nah, ini berarti menggantungkan tolak, mentaklek tolak istrinya dengan sholat duha. Tujuannya biar dia semangat melakukan duha. Kepikiran saya ini sampai nggak duha ini bojone kepegat enggak ya, eman-eman lah biar semangat. Atau ditaklek itu, kalau sampai saya nggak duha, budak saya merdeka. Atau bertujuan, halif itu bertujuan untuk mencegah diri. Ada orang kecanduan rokok, ndak iso ninggal merokok. Ndak bisa meninggalkan rokok. Kepingin ninggal tapi nggak kuat. Biar apa? Biar semangat untuk meninggalkan rokok, nadar. Nadar tidak akan merokok. Atau mentaklek tolak istrinya, kalau sampai saya rokokan lagi, fulana tertolak. Atau budak saya merdekalah. Berkaitan untuk mencegah diri melakukan sesuatu. Atau tahqiqu khobar, meyakinkan omongan. Sampai cerita dapat dipercaya, gergeten. Ngomong nggak pati dipercaya, cerita ngalor ngidul ini, Allah mosok cius ya. Itu nggak dari percaya, gergeten. Akhirnya muncul halif. Rungokno ya. Kalau sampai omongan saya tidak benar, saya nadar sholat. Saya nadar sholat aku nadar sodako 1 miliar misalnya. Nah, jadi apa? Nadarnya untuk memperkuat omongan. Duduk menyemangati diri sodako duduk. Tujuannya untuk memperkuat omongan. Atau ditaklek tolak. Kalau sampai omongan saya yang saya omongan tadi tidak benar, fulana tertolak. Budak saya merdeka. Lah, ini jenenge halif. Paham ya? Halif. Jadi halif itu lebih umum. Makanya jangan bingung. Nanti di bab taklek tolak kalau sampai baca kitab yang lain di sini enggak, insyaallah. Di kitab-kitab yang lain
nanti di pembahasan tolak banyak istilah halif apa sih? Ketika bahas taklek tolak itu nanti dibiasakan dengan yamin atau halif. Nah, maksudnya ya ini. Jadi definisi halif ya ini. Ma ta'allaqa bihi hasun au man'un au tahqiqu khabar. Ini halif. Kalau yamin khusus hanya dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Cuman kadang di dalam penggunaan fuqaha, kadang-kadang yamin yang dimaksud halif. Yamin kadang-kadang yang dimaksud halif yaitu ma ta'allaqa bihi hasun au man'un au tahqiqu khabar. Kadang-kadang itu yang dimaksud dalam penggunaan fuqaha. Jadi jangan bingung. Bahas taklek tolak kok merenang yamin kok moroh halif ya ini definisinya apa ya, yaitu taklek tolak karena untuk menyemangati diri melakukan sesuatu, mencegah diri dari sesuatu atau meyakinkan ucapan. Kalau taklek dikaitkan dengan itu maka itu jenenge yamin atau halif. Lek taklek murni taklek tidak ada tujuan menyemangati diri melakukan sesuatu atau mencegah diri dari sesuatu atau meyakinkan ucapan, ya taklek biasa, bukan yamin, bukan halif. Nah, taklek tolak itu kalau sampean baca kitab besar nanti, taklek tolak itu ada model dua itu. Ada taklek yang mujarradut taklek. Betul-betul mujarradut taklek. Ada taklek yang sifatnya halif. Taklek yang sifatnya ya yamin. Kapan taklek itu memiliki sifat yamin? Kalau begini. Ta'allaqa bihasun au man'un au tahqiqu khabar. Lek gak ada hubungannya dengan itu, murni taklek. Membedakan ini penting karena efek hukumnya beda. Taklek yang biasa ketika mu'allaq alaihnya terjadi, ya jatuh tolak tanpa tafsir. Tapi kalau taklek yang sifatnya halif atau yamin itu terjadi tolak, ketika terjadi mu'allaq alaih terjadi tolak si ono tafsil-tafsili. Mu'allaq alaih terjadi disengaja atau tidak, ingat atau lupa dan seterusnya. Ngerti atau tidak, paham ya? Jahil apa alim. Lah itu. Ada tafsil-tafsil. Karena itu penting membedakan. Paham? Nah, wes. Contohnya sumpah ilah di bawah itu nahwu in wati tuki falillahi alayya sholatun. Ini contoh yang nadar ya. Kalau sampai aku wati kamu maka saya nadar sholat, saya wajib sholat sunat misalnya. Nah ini untuk menyemangati diri sholat. Atau in wati tuki fadorro tuki tolikun. Dorro itu ya maru itu madu ya, saingan. Istri pertama madunya ya istri kedua madunya ya istri pertama. Itu. Kalau sampai saya wati kamu maka madu kamu istri kedua atau istri pertama tertolak misalnya. Nah ini untuk apa? Ini di taklek tolak ya. Jadi ilaknya dengan taklek tolak. Au fa'abdi hurun. Ini dengan taklek itik. In wati tuki fa'abdi hurun. Nah ini sumpah ilak yang menggunakan apa? Taklek itik. Yes. Balik ke atas. Syartul mahlufi alaih. Syarat mahluf alaih. Isi sumpahnya itu apa? Syartul mahlufi alaih ayyakuna tarkawat in syar'iyin. Isi sumpahnya harus meninggalkan wati yang boleh secara syara. Kalau sumpahnya cuman meninggalkan istimta selain wati, tidak disebut ila. Atau wati yang tidak dibolehkan syara, ya duduk ila. Misal ada suami sumpah, wallahi saya tidak akan wati kamu selama nifas. Memang nggak boleh wati selama nifas. Memang nggak boleh. Itu. Nah, maka contoh yang seperti ini bukan ila, tapi kena sumpah kena dosane ida, menyakiti. Ngomong menyakiti perasaan ya. Itu. Jadi ila enggak jadi. Karena ini syaratnya mahluf alaih, sumpah ila itu harus sumpah meninggalkan wati yang diperbolehkan oleh syara. Wati orang yang sedang nifas itu apa? Tidak diperbolehkan. Udah syartul muddati antazida ala arba'ati asyhur. Masa meninggalkan watinya harus lebih dari 4 bulan. Ima tidak dibatasi waktu atau selama-lamanya atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan. Itu contoh-contoh di bawahnya itu. Ai bima marra alal khilafi fihi ka qaulihi
Wallahi la atauki, ini yang mutlak. Wallahi la atauki abadan, ini yang selama-lamanya. Wallahi la atauki khamsata ashur, ini dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Au hatta tamuti, tidak akan wati sampai kamu mati. Au hatta amuta, au hatta yamuta fulan. Atau ditalek dengan apa saja yang kira-kira selama 4 bulan ke depan tidak akan terjadi. Wa misluhu kullu mustab'adil husul, saben-saben perkara kang den wilang-wilang adoh terjadine fil arba'ati asyhur. Ditalek dibatasi dengan sesuatu yang sulit terjadi, jauh kemungkinan terjadi selama 4 bulan ke depan. Itu misalnya sekarang ada orang sumpah ilah tidak akan wati istrinya sampai corokna ini selesai. Sampai corokna ini selesai. Corokna mana ya? Nah ini. Kira-kira 4 bulan ke depan sih ada nggak golane tulisan corokna di jalan itu? Atau di berita-berita? Kira-kira sih ono apa enggak? Koyo isik suwe ya. Tapi muga-muga ndang ilang ya. Muga-muga ndang ilang. Udah. Kemudian syartus sighah. Syaratnya sighah. Syartus sighatil ilah lafdzun yusyiru bihi. Ya, harus ada lafaz yang menunjukkan ilah, artinya menunjukkan bahwa suami tidak akan wati istrinya. Tidak harus pakai kalimat wati, jima atau memasukkan hasyafa. Pokok lafaz-lafaz yang menunjukkan dia tidak akan wati. Pakai bahasa wati atau pakai bahasa jima atau pakai bahasa memasukkan hasyafa ke dalam farji atau pakai bahasa wiritan Jawa, ibu paham ya? Itu dan seterusnya wis. Itu. Syartuz zauji al-muli. Syurutuz zauji al-muli, syaratnya suami yang melakukan ilah. Syurutuz zaujil muli isnani, ada 2. Pertama, imkanu wat'ihi. Suami memang mungkin untuk wati. Lalu suami tidak punya kelamin, sumpah wallahi saya tidak akan wati kamu. Oke, tidak iso. Tidak punya kelamin. Atau ya kayak kapas. Paham ya? Tinglur kayak kapas. Nah itu. Nah, memang nggak bisa wati. Jadi nggak sah ilahnya itu. Ilah itu sah kalau dia memang mungkin untuk wati. 1. 2, wasihhatu tolakihi. Dia harus suami yang sah menjatuhkan tolak. Tadi sudah disinggung, sah menjatuhkan tolak kalau dia akil, baligh. Itu. Lek sobi majnun terus ikhtiar ya, tidak terpaksa itu. Jadi harus orang yang sah tolaknya. Kalau dipaksa atau sobi majnun ya enggak sah ilahi. Syartu zauja al-mula min wat'iha. Syaratnya istri yang diilai. Gampangane ngono. Apa? Syartu zauja al-mula min wat'iha imkanuhu ay imkanul wat'i. Syaratnya istri yang diilah ya harus istri yang memang mungkin untuk diwati. Lah istri enggak mungkin diwati, ya enggak sah ilahi. Ya apa contohnya? Seorang istri yang kemaluannya buntu. Farjinya itu tertutup oleh daging atau tertutup oleh tulang itu, atau disebut dalam fikih rokok dan korna. Jadi tidak ada kemaluannya tertutup daging atau tertutup tulang, nggak mungkin tuh diwati. Ini kalau sumpah wallahi saya tidak akan wati kamu, memang nggak bisa diwati, maka tidak jadi ilah. Suratul ilah, contohnya ilah ayyakula zaidun li zaujatihi wallahi la atauki mutlak. Wallahi la atauki khamsata asyhur, dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Hukmul ilah, hukumnya ilah. Ketika ada orang ngomong ilah, apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Hukumnya, hukmul ilah at-tahrim, haram. Khilaf, apakah dosa besar ataukah dosa kecil? Ilat harame karena menyakiti perasaan. Kemudian wa anna lizaujati mutalabata zauji, nuntut suami ba'dang qida'il muddati ing dalam sawise enteke mangsa bil fi'ati kelawan bali. Fi'a itu kembali untuk wati. Itu bil fi'ati kelawan bali. Kembali untuk wati ini, fi'a ini. Awit tolaki. Hukum kedua, setelah lewat waktu. Artinya setelah lewat waktu sumpahnya, ya lewat 4 bulan berarti ya. Setelah lewat 4 bulan,
istri berhak nuntut dua kepada suami. Salah satu dari dua. Jadi zaujah boleh menuntut suami setelah habisnya waktu, artinya 4 bulan. Kalau selama 4 bulan ini suami tidak pernah wati, ini, maka istri berhak nuntut bil fi'ah awit tolak, berhak nuntut fi'ah atau tolak. Apa itu fi'ah? Catatan kaki di bawah itu. Di fi'ah ini bikasril fa'i wa fathil hamzati fi'ah wa hakar romli fathal fa'idun fai'ah wa hiya arruju'u ilal wat'i alladim tana'a minhu bil ila, menuntut suami untuk kembali wati, intinya itu. Jadi berhak istri nuntut wati atau tolak. Catatan kaki di bawah tidak usah tak baca, tak terangkan global. Artinya apa? Qadhi yang nyuruh salah satu dari dua itu langsung. Ayo, langsung ngomongnya gini Qadhi. Kamu wati atau tolak, silahkan pilih salah satu. Kalau suami milih salah satu, selesai. Kalau tidak mau, qadhi menjatuhkan tolak. Ada sebagian ulama enggak gitu, enggak langsung dikasih dua pilihan. Pertama suruh wati dulu, enggak langsung dikasih dua pilihan. Ayo kamu wati istri kamu. Siap Pak Hakim, selesai. Kalau dia enggak Pak Hakim, baru diperintahkan untuk tolak. Jadi perintahnya urut. Pertama diperintah untuk fi'ah, untuk jima. Kalau nggak mau diperintah untuk tolak. Nggak mau juga qadhi menjatuhkan tolak. Nah, tapi yang muktamad nggak langsung dikasih dua pilihan. Imma wati imma tolak. Pilih salah siji. Nggak mau dua-duanya, jatuhkan tolak. Kemudian yang ketiga hukumnya wa anna lil hakimi lan setune iku tetep kaduwe hakim at-tatliqa megat ngluguraken tolak alaihi melarat ing atase zauj. Idam tanah min huma minal fi'a wa tolak. Hakim berhak menjatuhkan tolak untuk suami. Walaupun suami tidak mau tolak, enggak, saya nggak mau tolak. Sampai kapanpun saya tidak mau tolak dan juga tidak mau wati misalnya. Maka qadhi di sini harus ngambil tindakan, yaitu menjatuhkan tolak untuk suami. Kalau suami menolak dua-duanya. Tolak apa? Nah, di bawah itu at-tatliqu alaihi ainia batan anhu, sebagai pengganti suami. Dia qadhi harus menjatuhkan tolak sebagai pengganti suami. Tolqatan wahidatan raj'iyatan. Itu satu tolak raj'i. Itu satu tanpa iwat. Zihar tak baca, singkat aja. Az-ziharu. Zihar secara global tak terangkan dulu. Zihar secara global itu adalah suami menyamakan istrinya dengan salah satu mahram. Baik mahram nasab, mahram rodok, atau mahram musoharoh. Menyamakan dalam hal keharaman. Kan mahram haram untuk diistimta ya. Haram untuk dinikahi, diistimta dengan nikah. Nah, istri disamakan dalam sisi itunya. Suami menyamakan istri dengan salah satu mahramnya, menyamakan dalam hal keharaman. Ini yang dikatakan zihar. Contohnya seperti punggung kamu seperti punggung ibuku. Artinya punggung ibu tidak boleh diistimta, begitu juga punggung istri, atau tangannya, atau kakinya, atau apalah. Atau kamu seperti ibuku, artinya sama-sama haram, menyamakan dalam hal keharamannya. Ini zihar. Zihar ini kalau dulu di zaman jahiliyah jadi tolak. Kalau ada suami mendihar istrinya langsung terjadi tolak. Di dalam Islam enggak, dihapus itu. Di dalam Islam ya apa? Kalau suami mengucapkan kalimat zihar kepada istri, maka istri tidak boleh untuk diwati. Karena kan sudah disamakan dengan ibunya. Ya, disamakan dengan ibunya dalam hal keharaman. Ya tidak boleh diwati. Enggak boleh diwati. Kalau sampai diwati, kena kafarah. Dan tidak boleh wati sebelum dia bayar kafarah. Paham ya? Itu. Jadi ketika suami zihar, kalau kepingin lepas dari kafaroh, setelah mengucapkan zihar harus langsung mengucapkan tolak. Jadi zihar itu seperti itu. Kalau suami sudah terlanjur mengucapkan zihar,
Dia kalau kepingin selamat dari kafaroh langsung diikuti tolak GBL, tidak pakai lama, langsung. Jadi anti alaiya kadhri umi, tolak tuki, bebas dari kafaroh zihar. Tapi kalau sampai lewat waktu 1 menit saja, pokok waktu yang cukup untuk digunakan mengucapkan kalimat tolak, tidak sampai 1 menit, 2 detik cukup ya. Anti tolikun atau tolak tuki. Perlu waktu berapa menit? 2 detik cukup ya. Nah, jadi kalau setelah zihar suami tidak langsung menjatuhkan talak, ini dianggap aid, dianggap kontradiksi, dianggap mencabut omongannya. Omongan zihar itu untuk mengharamkan istri. Biar haram ya pegaten. Kalau setelah ngomong zihar yang bermaksud untuk mengharamkan istri, tidak langsung tolak, berarti mempertahankan istri, berarti mempertahankan kehalalan istri. Nggak cocok ambil omongan ini. Karena itu kena kafaroh zihar. Paham ya? Kena kafaroh zihar. Nggak boleh wati sebelum bayar kafaroh. Kafaroh berat. Merdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat 2 bulan kurang sehari, batal, ngulang dari 0. 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu ngasih bahan makanan pokok yang mentah kepada fukoro atau masakin sebanyak 60 mud kepada 60 miskin. Udah, itu globalnya. Az-ziharu lughatan ma'khudun minadh dhahri, diambil dari kalimat dhahru, punggung. Wa syar'an tashbihu zauji zaujatahu fil hurmati bimahramihi. Suami menyamakan istrinya kepada mahram. Di dalam apa? Fil hurmah. Menyamakan di dalam keharaman. Arkanu dzihari arba'atun. Rukunnya ada 4. Mudhahir, suami yang mengucapkan zihar. Mudhahar minha, istri yang didhihari. Musyabbahun bih, orang yang disamakan dengan istri, yaitu siapa yang disamakan dengan istri? Mahram, wasiqah. Syartul mudhahiri, syaratnya suami yang melakukan zihar. Kaunuhu zaujan yasihhu talaquhu, harus suami. Kalau bukan suami mendhihar ajnabiyah ya tidak sah. Jadi ada laki-laki mengucapkan zihar kepada wanita yang bukan istrinya. Jadi status dia ketika ngomong bukan suami, walaupun calon wis tunangan ya. Ngomong pada tunangan, anti alaiya kadhri umi, tidak jadi zihar. Kenapa? Ketika diucapkan dia belum berstatus suami. Ini syaratnya. Yasihhu talaquhu, syarat kedua. Dia harus sah untuk tolak. Sah untuk tolak tadi itu harus akil, baligh, mukhtar, sobi, majnun, mukroh, tidak sah untuk tolak sehingga tidak sah untuk dihar. Syartul mudhahari minha, syaratnya perempuan yang didhihari. Kaunuha zauja, harus istri. Kalau masih belum istri, orang lain atau ajnabiyah, ya, atau ajnabiyah, calon, baru calon istri atau mantan istri sudah bain ya, mantan istri sudah bain, bainun nasura maupun bainun kubro di hari tidak sah. Syartul musyabbahidihi, syaratnya perempuan yang disamakan dengan istri. Kaunuhu unsa, harus perempuan. Lah disamakan dengan laki-laki ya enggak. Nah, memang laki-laki haram, lanang podo lanang ya. Ya haram. Misalnya ada suami ngomong pada istrinya, kamu seperti punggung ayahku. Enggak jadi zihar. Kenapa? Disamakan dengan laki-laki bukan perempuan. Au juz'an minha, enggak harus perempuan utuh atau juz dari perempuan. Makanya bisa dicontohkan anti alaiya ka umi atau anti alaiya ka dhahri umi, disamakan dengan juznya ibu, yaitu punggung atau tangannya ibu, kakinya ibu. Enggak harus ibu secara keseluruhan. Nah, jadi syaratnya musyabbabeh harus perempuan atau anggota badan darinya yang mahroman, yang mahram. Baik mahram binasabin, au rodoin, au musoharotin. Baik mahram nasab, rodo atau musoharo. Si ono koyite lam takun kang ora ono sopo unsa iku hillan halal lahu kaduwe lanang rojul kaduwe zauj qoblu ing dalem sadurunge dihar. Jadi syaratnya musyabbah, perempuan yang disamakan dengan istri, syaratnya harus perempuan mahram yang tidak pernah halal sama sekali.
sejak sebelumnya. Sejak dia lahir, sejak Zaud ini lahir, belum pernah halal sama sekali. Kayak adik, kakak dari nasab, pernah halal. Selama sejarah hidup sampean, belum pernah halal. Mahram nasab. Mahram rodok mungkin pernah halal dulu. Marro jadi nggak halal. Disyaratkan harus mahram rodok yang tidak pernah halal seumur-umur. Contohnya ya apa? Begini. Sampean belum lahir, ibu sampean nyusui perempuan, bayi perempuan. Ketika sampean belum lahir, ibu sampean nyusui bayi perempuan. Setelah itu sampean lahir. Begitu sampean lahir langsung mahram apa enggak? Langsung, berarti tidak pernah halal sepanjang hidup sampean, iya kan? Nah, ini bisa dijadikan musyabbabeh. Tapi kalau pernah halal, enggak jadi dihar. Contoh, sampean sudah lahir, kemudian ada bayi perempuan, belum disusui oleh ibu sampean, berarti kan belum mahram ya, umur 2 bulan disusui oleh ibu sampean. Jadi mahram apa enggak? Mahram. Tapi sebelum jadi mahram pernah 2 bulan tidak mahram. Menyamakan dengan perempuan seperti ini itu tidak dianggap dihar. Kenapa? Pernah halal walaupun hanya 2 bulan. Jelas? Yes. Syartu sighati dihar. Syarat sighat dihar lafdun yus'iru bihi. Harus menggunakan lafaz yang menunjukkan dihar. Contohnya di bawah itu ka anti au roksuki au yaduki ka dohri ummi au jismiha au yadia dan seterusnya. Ada yang sorih, ada kinayah. Kemudian di situ juga dikatakan wa yasihu tauqituhu wa ta'liquhu. Dihar itu bisa dibatasi waktu. Kamu seperti punggung ibuku selama setahun. Bisa sah itu diharnya itu. Atau ditaklek bisa. Jika hari ini hujan maka kamu seperti punggung ibuku misalnya. Nah itu. Jadi bisa ditaklek, sah dihar ditaklek. Suratu dihar, contohnya dihar ayyakula zaidun li zaujatihi anti alayya ka dohri ummi. Ini contoh yang sharih. Kalau anti ka ummi gitu dok, itu kinayah perlu niat. Hukmud dihar, terakhir hukumnya dihar. Ya apa kalau ada orang mengucapkan dihar, apa yang akibat yang muncul? Hukmud dihar at-tahrim. Hukumnya haram. Di bawah wa huwa kabiratun, dosa besar. Suami mengucapkan dihar itu dosa besar. Dulu di zaman jahiliyah jadi tolak, dalam Islam enggak. Mari ngono. Wa anna zauja idza lam yudbi ing dalem nalikane orang ngenutaken sapa zauj hu ing dihar bitolaki kelawan tolak yasiru mongko dadi sapa zauj iku aidan wong kang nulayani ucapane. Watal zamuhul kafaratu. Suami kalau setelah dihar tidak langsung mengucapkan kalimat tolak, tidak langsung mengucapkan sighat tolak, maka dia dianggap menentang omongannya sendiri. Karena dihar ini kan bermaksud mengharamkan istri. Lek pancen kepingin mengharamkan ya langsung ikuti tolak. Berarti omongannya sinkron antara dihar kemudian langsung tolak. Cocok. Memang betul-betul ingin mengharamkan, dengan ditolak haram ya. Itu. Ini aman sudah, bebas terjadi tolak. Dihari ya dosa besar, terjadi tolak, kemudian dia bebas dari kafarah dihar. Tapi kalau sampai setelah dihar dia tidak langsung tolak, maka dia dianggap menentang omongannya sendiri sehingga wajib kafarah. Tidak langsung ini bagaimana? Catatan kaki di bawah. Wa anna zauja idalam yutbi'uhu bitolak. Catatan kaki, ya apa ndak langsung tolak itu? Bi ayyum sikaha ba'da dihar. Istri masih dipertahankan, artinya tidak ditolak setelah dia mengucapkan dihar, zamanan tumkinu fihil furqatu syar'an. Dipertahankan selama zaman yang mungkin dia untuk mentalak secara syara. Artinya tolak yang syar'i, tolak yang diperbolehkan secara syara. Istri yang haid boleh enggak ditolak? Istri yang haid boleh apa enggak ditolak? Haram. Nanti di Miftah ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Istri yang sedang haid tidak halal ditolak. Walaupun jadi, kalau ditolak jadi tapi tidak halal. Maka enggak dianggap haid.
Misal suami mengucapkan dihar bertepatan ambek haid. Ketika suami mengucapkan dihar ternyata istrinya haid, tidak harus langsung ditolak seketika. Karena tolak ketika haid itu hukumnya haram. Kapan dianggap haid? Ya setelah suci. Kalau tidak langsung mengucapkan tolak dianggap haid. Kalau langsung maka tidak dianggap haid. Paham ya? Itu. Fala auda, sehingga tidak dianggap menulayani omongan fi nahwi haidin illa ba'dang qita'i damiha. Kalau istrinya haid tidak dianggap haid kecuali setelah putusnya darah ya. Setelah putusnya darah suci langsung tolak. Kalau nggak langsung tolak haid. Udah kita lanjut. Wa talzamuhul kafarah, dan kalau sudah haid maka wajib bayar kafaroh. Di bawah itu jelaskan kafarohnya sama seperti kafaroh jima di bulan Ramadan, yaitu merdekakan budak. Kemudian kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan 60 mud bahan makanan pokok yang mentah kepada 60 fakir dan miskin. Fakir atau miskin. Wallahu a'lam.